Halo teman-teman semua, kembali lagi nih sama aku. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan mewawancarai salah satu teman aku yang namanya itu Marcelo kayak gitu. Nah, Marcelo ini dia itu sebagai data analis intern di Blibli. Mari kita perkenalkan nih Marcelo. Boleh perkenalkan diri? Ya, thank you Reza. Oke, perkenalkan ya nama aku Marcelo, lulusan 2024, berarti 2024, terus jurusan bis- eh, jurusan Information System, ambil streaming Business Intelligence. Oke, berarti streamingnya itu bisnis intelijen ya? Betul. Nah, paling yang pertama yang mau kita tanyain dulu nih kan sebagai ex intern Blibli sebagai data analis itu Mhm. job desk itu apa aja sih sebagai data analis di Blibli? Oke, sebelumnya aku lupa mention ya, aku eh, ex di Data Analyst Intern di BB. Jadi untuk job desk data analyst sendiri di BB itu sebenarnya ada poin tiga utama. Yang pertama itu adalah naik data ya. Atau kalau misalkan kita di company bilangnya ad hoc, narik ad hoc gitu. Jadi kalau misalkan business user butuh data semacam kayak insight, quick insight, ya kita harus narik data gitu. Yang kedua itu adalah data visualization. Jadi semacam ngebuat dashboard. Kalau company yang belum ada dashboardnya, kita ngebuat dashboardnya gitu. Kalau misalkan udah ada, ya kita ke maintain gitu lah, lebih ke update dashboardnya gitu. Ya berarti lebih mengolah datanya ya, mengolah data terus memvisualisasi datanya kayak gitu. Betul. Nah, yang terakhir itu yang paling penting itu analisa sih. Jadi kayak misalkan kalau misalkan ada produk yang baru atau kayak ada update produk itu kita nggak analisa produk itu sendiri. Oke. Nah, kira-kira nih tadi kan ada visualisasi, habis itu analisa, habis itu berhubungan dengan data juga. Nah, kira-kira skill apa aja sih nih Kak yang dibutuhin sebagai seorang data analis gitu? Oke, kalau skill itu bisa dibagi jadi dua, yaitu ada hard skill sama soft skill ya. Untuk kalau hard skillnya itu, yang pertama, paling pertama itu ya pasti SQL kalau di data analis. Jadi kalau kalian mau jadi data analis, kalian harus bisa SQL. Baik itu dari basic atau intermediate gitu kan pokoknya. Cuma kalau misalnya mau awal masuk ya basic juga masih bisa lah SQL. Terus yang kedua itu adalah software visualization. Kayak semisalnya yang aku bilang tadi ya, ngebuat dashboard gitu, kita perlu yang namanya ngebuat chart juga. Nah, di itu ada yang namanya kayak Tableau, Google Data Studio, atau Power BI, itu kalian harus mahir menggunakan itu. Dan terakhir ya aplikasi-aplikasi yang kayak bisa membantu kinerja data analisis. Nah, itu hard skill. Kalau misalnya soft skill, itu lebih ke skill analisa. Itu penting banget untuk kita punya skill analisa itu sendiri ya. Kayak kita harus berpikir out of box gitulah pokoknya. Em, Terus juga critical thinking dan presentasi dan terakhir tuh komunikasi. Itu Oke. sih. Oke, berarti itu skill-skill yang dibutuhin ya sebagai data analis gitu. Nah, kira-kira tadi kan Marcelo udah mention nih kalau peminatannya itu bisnis intelijen. Nah, Hmm. dari bisnis intelijen sendiri, itu ada nggak sih kayak mata kuliah yang, wih, ini kepake nih ternyata di sebagai data analis gitu. Untuk di business intelligence sendiri itu ada sih mata kuliah yang benar-benar kepake ya. Kayak yang pertama itu ada data visualization kalau nggak salah. Itu kita kayak em, nge nge-explore Tableau kayak bikin dashboard tuh kayak gimana atau bikin chart tuh kayak gimana. Terus juga ada business intelligence kayak pengenalan terkait dunia BI itu kayak gimana. Dan terakhir itu ada data warehouse. Itu kalau nggak salah kayak baca tentang SQL gitulah. Jadi kita kayak benar-benar ada labnya ngajarin SQL dengan baik. Oke, berarti untuk peminatan bisnis intelijen ini juga relate ya ke data analis. Kayak gitu. Betul. Nah, Nah, kira-kira nih, selama pengalamannya menjadi seorang data analis di Blibli, ada nggak sih kayak tips and triknya gitu sebagai seorang data analis? tips and triknya ya percaya diri tapi harus dibaringin dengan skill yang mumpuni gitu. Jadi kalian udah pede nih, cuma kalian juga harus belajar gitu loh. Jangan terpaku sama pelajaran juga, harus ada pengalaman juga gitu. Jadi kayak misalnya cobalah kalian bikin project atau apapun gitu. Terus juga menurut aku ya
tips yang paling penting itu adalah banyakin portofolio juga. Terus kalau ada sertifikat, ikutlah sertifikat, submit sertifikat itu sendiri. Dan lebih bagus lagi kalau kalian itu ikut lomba yang berhubungan dengan data analis. Itu sih tips dan trik aku untuk kalian yang mau jadi data analis. Oke, berarti itu untuk tips and triknya ya, kayak gitu. Berarti untuk tips and triknya itu lebih banyakin portofolio, kayak gitu. Portofolio, Hmm, terus habis itu banyakin lomba-lomba juga, kayak gitu. betul. Oke, terima kasih Marcelo atas kesempatan interviewnya. Sampai jumpa di lain waktu. Ya, terima kasih.